Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen sekalian. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Muhajir Darwin selaku dosen pembimbing, Ibu Dr. Ambar Widaningrum selaku dosen penguji, dan Bapak Dr. Yuyun Purbokusumo selaku dosen penguji. Perkenalkan, saya Suli Karisma Mustika. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Keberhasilan Manajemen Strategis Penanganan Kasus KDRT Semasa Pandemi COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Studi kasus LSM Rifka Anissa Women Crisis Center. Pertama, saya akan memaparkan pendahuluan dari penelitian ini. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kondisi global dengan masuknya virus corona ke Indonesia di awal tahun 2020. Virus ini memiliki resiko penularan yang sangat tinggi sehingga berpengaruh ke pola kehidupan masyarakat sehari-hari. Untuk memutus rantai penyebaran, muncul upaya dari pemerintah pusat yang juga diikuti oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta untuk memberlakukan kebijakan pembatasan sosial dan karantina diri. Adanya kebijakan tersebut memberikan efek domino pada sektor ekonomi dengan adanya PHK pada pekerja di DIY. Data dari Dinas Ketenagakerjaan DIY menyampaikan bahwa per September 2020, korban PHK di DIY mencapai 1.393 orang. Dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak menyampaikan bahwa suami menganggur beresiko 1,36 kali lebih besar melakukan kekerasan fisik. Oleh karena itu, KDRT di masa pandemi ini yang memiliki dinamika berbeda dengan adanya berbagai hambatan dan perubahan pola hidup di tengah pandemi, membutuhkan strategi baru dalam penanganan kasus KDRT semasa pandemi. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada KDRT terhadap perempuan dengan studi kasus LSM Rifka Anissa yang dipilih karena LSM Rifka Anissa merupakan LSM yang berfokus pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka dihasilkan pertanyaan penelitian besar, yaitu bagaimana LSM Rifka Anissa beradaptasi dalam memberikan pelayanan pada penanganan KDRT terhadap perempuan semasa pandemi COVID-19 dengan subpertanyaan penelitian. Yang saat pertama, bagaimana manajemen strategis LSM Rifka Anissa, bagaimana keberhasilan manajemen strategis LSM Rifka Anissa, dan bagaimana faktor yang mempengaruhi keberhasilan manajemen LSM Rifka Anissa dalam menangani kasus KDRT terhadap perempuan semasa pandemi COVID-19. Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana manajemen strategis, keberhasilan manajemen strategis, serta faktor keberhasilan manajemen strategis penanganan KDRT semasa pandemi. Adapun manfaat dari penelitian ini bagi keilmuan penelitian, keilmuan MKP untuk memberikan pengetahuan dan referensi kajian bagi pemerintah untuk memberikan rekomendasi dan penentuan kebijakan, bagi LSM untuk memberikan referensi bagi inovasi pelayanan dan penanganan kasus KDRT, dan bagi masyarakat untuk memberikan informasi mengenai prosedur penanganan KDRT semasa pandemi. Ya. Kemudian masih ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Manajemen strategis menjadi fokus dari penelitian ini digunakan untuk menghubungkan organisasi dengan lingkungannya agar bisa dapat beradaptasi. Selain itu, manajemen strategis juga memastikan penerapan strategis dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan dari strategi itu sendiri. Nah, manajemen strategi pada umumnya itu dilaksanakan di organisasi privat. Namun dewasa ini, manajemen strategi telah banyak diterapkan oleh organisasi nirlaba. Yang membedakannya adalah organisasi nirlaba dilandaskan berdasarkan nilai pengabdian dan kemanusiaan. Pada penelitian ini digunakan 9 kunci manajemen strategis oleh Fred R. David. Teori ini dipilih karena dapat menggambarkan dengan rinci dan menyeluruh mengenai manajemen strategis yang dilakukan oleh LSM Rifka Anissa dalam menangani kasus KDRT masa pandemi. 9 kunci manajemen tersebut meliputi keunggulan kompetitif, pembuatan strategi, visi dan misi organisasi, peluang dan ancaman eksternal, kekuatan dan kelemahan internal, tujuan jangka panjang, strategi, tujuan jangka pendek, dan kebijakan. Setelah mengidentifikasi manajemen strategis, dilakukan pengukuran terhadap keberhasilan manajemen strategis LSM Rifka Anissa dengan menggunakan indikator keberhasilan manajemen strategis organisasi nirlaba menurut Sutomo yang meliputi input, output, outcome, dan impact. Teori ini dipilih karena dapat menjadi acuan bagi peneliti untuk mengidentifikasi keberhasilan manajemen strategi dalam menangani kasus KDRT semasa pandemi. Pada tahapan input akan dianalisis informasi yang berhubungan dengan seluruh sumber daya. Pada bagian output akan diidentifikasi adanya hasil dari input yang telah diolah menjadi program atau kegiatan, lalu pada outcome akan dianalisis fungsi yang dihasilkan dari program atau kegiatan yang telah berjalan. Untuk menyesuaikan dengan cakupan penelitian, peneliti hanya akan menggunakan 3 indikator keberhasilan, yaitu input, output, dan outcome.
Tinjauan pustaka yang kedua yaitu faktor keberhasilan manajemen strategis. Para ahli sendiri memiliki berbagai pendapat yang berbeda mengenai faktor keberhasilan manajemen strategis. Namun pada penelitian ini akan berfokus pada faktor keberhasilan manajemen strategi organisasi laba menurut Sutomo yang melihat faktor keberhasilan manajemen strategi dipengaruhi oleh kepemimpinan, alokasi sumber daya, dan komunikasi. Teori ini dipilih karena dianggap relevan dalam memperdalam penelitian terhadap keberhasilan manajemen strategis di LSM Rifka Anissa. Untuk kepemimpinan sendiri, menurut Sutomo memiliki andalan penting karena dalam mengimplementasikan strategi, pimpinan lain memiliki kemampuan untuk memberikan arahan, dorongan, dan memengaruhi anggotanya dalam melaksanakan strategi. Lalu untuk alokasi sumber daya diperlukan guna mendukung pencapaian sebuah tujuan organisasi agar mampu mengatasi masalah dan memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Dan di alokasi sumber daya ini dibutuhkan ketersediaannya tenaga yang profesional, peralatan dan dukungan dana yang memadai, serta dukungan dari mereka agar strategi dalam mudah dicapai. Lalu ada komunikasi. Menurut Sutomo, strategi perlu dikomunikasikan secara berkelanjutan sehingga pimpinan organisasi dan anggota organisasi memiliki pemahaman yang sama akan sebuah program kegiatan yang dilakukan. Komunikasi juga dilakukan untuk memperkuat komitmen dari anggota untuk melaksanakan organisasi. Berdasarkan tinjauan teori tersebut, maka dihasilkan kerangka teori dari penelitian ini sebagai berikut. Penelitian ini berfokus pada adaptasi pelayanan LSM Rifka dalam penanganan kasus KDRT semasa pandemi COVID-19 yang akan dijawab melalui 3 teori, yaitu identifikasi manajemen strategis LSM Rifka Anissa, keberhasilan manajemen strategis LSM Rifka Anissa melalui input, output, dan outcome. Lalu terdapat faktor keberhasilan manajemen strategis yang meliputi kepemimpinan, alokasi sumber daya, dan komunikasi. Lalu selanjutnya metode penelitian. Penelitian ini adalah penelitian jenis kualitatif dengan metode studi kasus dengan pengumpulan data yang dilakukan oleh wawancara sebagai data primer dan menggunakan data sekunder seperti webinar, podcast, atau studi dokumentasi. Dalam melakukan wawancara, peneliti melakukan pemilihan narasumber secara purposive sampling yang menghasilkan 5 narasumber yang menjadi informal pada penelitian ini. Setelah melakukan pengumpulan data, analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lalu memasuki pembahasan dari hasil penelitian yang membuat LSM Rifka Anissa memiliki keunggulan dibandingkan LSM lain adalah fokus LSM Rifka Anissa sebagai Women Crisis Center. Hal ini dibuktikan dengan ketanggapan LSM Rifka Anissa dalam beradaptasi di masa pandemi. Pada hasil wawancara dengan konselor hukum menyampaikan bahwa di awal pandemi banyak lembaga layanan yang tutup dan tidak siap dengan pandemi, sehingga LSM Rifka Anissa menjadi salah satunya lembaga yang masih membuka layanannya di awal pandemi masuk ke Indonesia. Kemudian luas jaring yang dimiliki oleh LSM Rifka Anissa juga menjadi keunggulan dan kemudahan bagi LSM Rifka Anissa untuk menjalankan strateginya. Nah, dalam merumuskan strateginya sendiri, LSM Rifka Anissa selalu melibatkan seluruh anggotanya tanpa terkecuali. Lalu pada peluang dan tantangan eksternal, LSM Rifka Anissa memiliki peluang pada kebermanfaatan teknologi yang digunakan LSM Rifka Anissa secara maksimal untuk perumusan strategi dan pelaksanaan strategi. Kemudian tantangan atau ancaman eksternal yang dihadapi adalah pandemi COVID-19 itu sendiri yang menyebabkan LSM Rifka Anissa harus melakukan sistem kerja WFH. Selain itu, tantangan yang ditemui juga adanya pandangan yang bias dari masyarakat dan rendahnya kepercayaan masyarakat mengenai kekerasan dapat terjadi di lingkup keluarga. Kemudian kekuatan internal yang dimiliki oleh LSM Rifka Anissa adalah sumber daya manusia LSM Rifka Anissa terutama pada konselor yang berkompeten dan profesional. Namun LSM Rifka Anissa juga memiliki kelemahan pada persoalan finansial akibat terdampak pandemi COVID-19. Yang kunci selanjutnya yaitu tujuan jangka panjang. LSM Rifka Anissa tidak hanya berfokus pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan, tetapi LSM Rifka Anissa juga memiliki tujuan panjang untuk mengorganisasi masyarakat, penguatan kapasitas, dan melakukan gerakan strategis untuk perubahan kebijakan dana. Kemudian strategi-strategi yang dihasilkan sendiri dalam beradaptasi di masa pandemi ini, LSM Rifka Anissa memiliki 2 strategi, yaitu layanan hotline dan layanan tatap muka yang secara rinci akan dipaparkan di sub selanjutnya. Kemudian tujuan jangka pendek berbeda dengan tujuan jangka panjang. Jangka pendek ini dirumuskan secara realistis, konsisten, dan dapat diprioritaskan sebagai prinsip yang dilakukan oleh LSM Rifka Anissa dalam memberikan layanan. Kemudian perumusan strategi LSM Rifka Anissa dalam penanganan KDRT semasa pandemi dituangkan melalui kebijakan, yaitu Surat Keputusan Direktur Rifka Anissa mengenai penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan pada situasi pandemi. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu mengenai keberhasilan manajemen strategi LSM Rifka Anissa yang dimulai dengan input.
yaitu sumber daya manusia. Adanya pandemi COVID-19 ini mengakibatkan LSM Rifka Anissa untuk melakukan penyederhanaan organisasi. Yang sebelumnya LSM Rifka Anissa memiliki 5 divisi, dan tadinya memiliki 5 divisi, saat ini hanya terdiri dari 3 divisi, yaitu divisi internal dan keuangan, divisi pendampingan, dan divisi humas, dengan total SDM sebanyak 28 orang. Dalam penanganan KDRT semasa pandemi ini, divisi pendampingan merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada klien. Kemudian untuk sumber daya teknologi, LSM Rifka Anissa mengoptimalkan penggunaan teknologi sebagai sumber daya yang menunjang aktivitas humas, penanganan, dan layanan. LSM Rifka Anissa teknologi digunakan sebagai tujuan utama dalam melakukan komunikasi dengan klien melalui aplikasi penunjang seperti WhatsApp, Zoom, Skype, dan sarana komunikasi lainnya. Kemudian sumber daya teknologi ini juga digunakan oleh LSM Rifka Anissa sebagai sarana menyebarkan informasi dan publikasi. Kemudian untuk sumber daya finansial sendiri, tentunya sebagai LSM lembaga non-profit, LSM Rifka Anissa perlu memiliki independensi dalam finansial untuk menjalankan program-program yang dimilikinya. Selain untuk tujuan kemanusiaan itu sendiri, finansial juga digunakan untuk operasional, gaji, dan kebutuhan pendampingan kasus. Oleh karena itu, sumber pendanaan LSM Rifka Anissa ini berasal dari fundraising, guest house, dan pelatihan dan konsultasi. Namun, akibat pandemi COVID-19, ekonomi LSM Rifka Anissa terganggu karena beberapa sumber pendapatan tidak dapat dilaksanakan. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa LSM Rifka Anissa merasa pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum hadir dalam upaya bantuan penghapusan kekerasan, yang dalam hal ini adalah pendanaan. Berdasarkan input sumber daya yang dimiliki oleh LSM Rifka Anissa, dihasilkan 2 strategi yang menjadi program kegiatan LSM Rifka Anissa dalam penanganan KDRT semasa pandemi, yaitu adanya layanan hotline dan layanan tatap muka. Layanan hotline digunakan sebagai strategi utama bagi LSM Rifka Anissa untuk menjangkau korban di tengah situasi pandemi. LSM Rifka Anissa ini hanya menyebarkan 1 nomor hotline yang dapat diakses oleh klien untuk mendapatkan layanan. Kemudian staf akan melakukan asesmen berupa jenis kasus yang dialami, kebutuhan layanan diakses, dan data diri korban. Setelah dilakukannya asesmen, klien akan diteruskan untuk melakukan konseling hukum atau konseling psikologi sesuai dengan kebutuhan klien. Perubahan sistem layanan ini membuat konselor juga perlu beradaptasi dalam melakukan pendekatan saat konseling, yaitu dengan menunjukkan simpati dan empati melalui platform online. Karena sebelumnya dilakukan dengan offline, jadi lebih mudah menunjukkan aksi empati. Kemudian untuk layanan tatap muka ini merupakan layanan alternatif yang hanya diperuntukkan bagi klien yang mengalami situasi darurat, seperti keinginan untuk bunuh diri, kekerasan fisik yang menimbulkan luka berat, atau kehilangan tempat tinggal. Oleh karena itu, di tengah situasi pandemi ini, layanan tatap muka memiliki alur dan prosedur yang lebih panjang dikarenakan terdapat protokol-protokol kesehatan yang perlu untuk dipatuhi, seperti asesmen kondisi kesehatan klien dan riwayat berpergian klien. Kemudian, di sini ada kita memasuki output atau keluaran. Data tersebut menunjukkan bahwa total pengakses layanan online dan layanan offline sepanjang tahun 2020 sebanyak 972. Dapat dilihat mulai dari bulan April, klien yang mengakses layanan online angkanya kian meningkat dan menjadi dominasi dari jenis layanan yang diakses. Dengan jumlah klien tersebut yang melanjutkan pendampingan sebanyak 314. Nah, ada besarnya selisih antara pengakses layanan dan yang melanjutkan klien dapat disebabkan oleh faktor saat melakukan asesmen. Mungkin itu seperti domisili yang belajar di luar DIY, dan untuk yang belajar di luar DIY ini, LSM Rifka Anissa melakukan rujukan ke lembaga layanan terdekat dengan domisili klien. Selain itu, juga dapat dipengaruhi oleh keseriusan klien dalam mengakses layanan, di mana setelah diberikan nomor konseling, klien tidak menghubungi konselor untuk ditindaklanjuti. Kemudian pada tahapan outcome atau hasil dari data atau hasil dari strategi, di sini ada data yang menunjukkan bahwa pendampingan data yang diklasifikasikan menurut jenis kekerasan yang dialami dapat dilihat bahwa 150 KTI atau KDRT terhadap perempuan merupakan angka jumlah klien yang melanjutkan pendampingan. Dan angka klien KTI atau KDRT terhadap perempuan ini merupakan jenis kasus paling tinggi yang mendominasi jenis kekerasan
yang dialami. Kemudian diimplementasikannya strategi pelayanan hotline dan layanan tatap muka semasa pandemi ini menghasilkan kebutuhan klien dalam mengakses Rifka Anissa itu sebanyak 70% ingin rujuk kembali dan 30% ingin melakukan proses bercerai. Selain itu, terdapat 6 kasus yang diproses ke hukum pidana. Konselor SLSM Rifka Anissa menyampaikan bahwa angka ini termasuk besar karena biasanya hanya 1-2 kasus yang diproses pidana. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai faktor keberhasilan manajemen strategis LSM Rifka Anissa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut memiliki peranan yang berperan dalam keberhasilan manajemen strategis LSM Rifka Anissa. Kepemimpinan ini ditunjukkan dengan adanya peran pemimpinan dalam menjalankan perannya dalam menghadapi lingkungan, perubahan struktur organisasi, dan pengurangan SDM. Kemudian pimpinan LSM Rifka Anissa juga merumuskan kebijakan yang tertuang pada surat keputusan direktur. Peran kepemimpinan juga ditunjukkan dengan adanya keterlibatan seluruh anggota dalam penyusunan kebijakan. Kemudian dalam alokasi sumber daya, LSM Rifka Anissa ini kan memiliki komitmen dan prioritas untuk selalu mengutamakan layanan diberikan secara gratis. Lalu saat LSM Rifka Anissa mengalami kendala perubahan finansial, di sini LSM Rifka Anissa terpaksa untuk melakukan perubahan struktur kelembagaan dan penyederhanaan organisasi dengan tujuan agar bisa bertahan di tengah pandemi. Selain itu, Rifka Anissa juga memiliki sumber daya manusia yang ditempatkan sesuai bidang dan kompetensinya sehingga dapat memberikan layanan secara maksimal. Lalu untuk sumber daya teknologinya sendiri di sini LSM Rifka Anissa menggunakan peluang yang dimilikinya dalam menggunakan teknologi sebagai pelaksanaan strategi penanganan KDRT dan menggunakan komunikasi utama dengan klien. Kemudian untuk komunikasi, koordinasi rutin dilaksanakan dan menjadi kunci dari kesanggupan LSM Rifka Anissa dalam beradaptasi di masa pandemi. Karena walaupun di awal pandemi LSM Rifka Anissa melakukan sistem kerja WFH, namun koordinasi dan komunikasi yang dilakukan untuk membentuk strategi layanan tetap rutin dilaksanakan. Dalam melakukan monitoring berjalannya strategi layanan, konselor dan manajer pendampingan melakukan koordinasi minimal 2 kali dalam seminggu untuk mengetahui perkembangan klien. Selain koordinasi mengenai program atau kegiatan, tapi LSM Rifka Anissa juga memperhatikan kondisi kesehatan fisik dan parameter konselornya. Hal ini tentu diperkuat dengan prinsip LSM Rifka Anissa, yaitu menjamin keamanan bagi klien dan konselor. Kemudian, kesimpulan dari penelitian ini, LSM Rifka Anissa telah memenuhi 9 kunci manajemen strategis Fred R. David dengan menghasilkan layanan hotline dan layanan tatap muka sebagai output dari manajemen strategis penanganan KDRT semasa pandemi. Dari berjalannya strategi tersebut, sepanjang tahun 2020, LSM Rifka Anissa berhasil menjangkau 972 klien dengan jumlah klien melanjutkan pendampingan sebesar 314. Dan jumlah klien KDRT terhadap perempuan atau KTI sebesar 150 kasus. Namun sayangnya LSM Rifka Anissa tidak memiliki data mengenai hasil kasus yang telah terselesaikan. Maka berdasarkan hasil penelitian ini dalam menjalankan strateginya, LSM Rifka Anissa dihadapi oleh terbatasnya finansial, sulitnya menunjukkan empati secara online, serta adanya pandangan bias masyarakat mengenai KDRT. Kemudian peran kepemimpinan yang mengayomi, koordinasi dan komunikasi yang rutin dilaksanakan, serta alokasi sumber dana guna meminimalisir keterbatasan finansial menjadi faktor pendukung keberhasilan manajemen strategis LSM Rifka Anissa dalam berjalannya strategi. Kemudian untuk rekomendasi sendiri, LSM Rifka Anissa perlu meningkatkan penyesuaian pendekatan yang dilakukan terhadap klien dan yang dilakukan secara online dan perlu meningkatkan kelengkapan data. Untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu lebih hadir dalam kondisi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk bantuan pendanaan bagi lembaga layanan nirlaba. Kemudian untuk masyarakat perlu meningkatkan kesadaran dan mengedukasi diri mengenai pemicu terjadinya kasus KDRT yang terjadi di lingkup keluarga. Sekian presentasi hasil penelitian dari saya. Mohon maaf apabila salah kata. Terima kasih.